Gawat, banyak kasus. Dari masalah 500 TKA Cina hingga ribut-ribut dengan Said Didu. Inilah yang terjadi dengan Indonesia jika seandainya tak ada LBP. Kita mulai dari belakang. Ketika Susi Pujiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun penuh, dari 2014 hingga 2019. Sepak terjangnya mengundang decak kagum. Kebijakannya tentang istilah tenggelamkan menjadi viral dan merupakan kata yang identik dengan Susi. Menyusul keberaniannya menindak tegas kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia, mafia-mafia laut dibuatnya terbirit-birit. Kehilangan mata pencaharian ilegal yang selama ini seolah mendarah daging. Ternyata kehebatan Susi akhirnya tak berarti jika tak sejalan dengan atasan. Siapa lagi kalau bukan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sang pencerah dengan istilah bulldozer. Sebagai Menko yang membawahi Susi, keduanya memang kerap terlibat cekcok. Dari urusan cantrang, garam, hingga yang terakhir soal reklamasi Teluk Benoa, Bali. Susi melawan Luhut, dilawan bawahan. Luhut pasti bertindak bulldozer. Pencoretan Susi dari jajaran Kabinet Indonesia Maju secara halus direstui Presiden Jokowi. Lihat saja pesan Jokowi saat memperkenalkan para menterinya, bahwa menteri dilarang memiliki visi dan misi. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Hal di atas jelas menggambarkan bahwa tugas menteri adalah bekerja, bukan bekerja dan berpikir, seperti yang dilakukan Susi. Namun, kebijakan Luhut berantakan ketika menghadapi Gubernur DKI yang mencabut izin reklamasi dan Luhut diam 1000 bahasa. Pejabat tanpa nurani. Ketika seorang pejabat membuat pernyataan yang kontroversial, membuktikan pejabat itu telah jauh dari etika dan hati nurani. Hal ini bisa dilihat ketika wabah virus COVID-19 melanda Indonesia. Dari pernyataan Jokowi yang mengatakan virus corona akan mati di daerah panas. Terus pernyataan Menteri Perhubungan dengan enteng mengatakan kalau kena virus berarti tidak akan pernah makan nasi kuning. Ditambah lagi pernyataan Bahlil sebagai kepala BKPM yang mengatakan virus COVID-19 sulit masuk karena terganjal perizinan. Namun, pernyataan yang selalu kontroversial adalah pernyataan Luhut tentang akan diteruskannya proyek ibu kota baru karena sudah ada 30 cukong siap membayari. Dan dilarangnya TKI pulang kampung karena akan menularkan dilarangnya TKI pulang kampung karena akan menularkan virus COVID-19. Hal itu sangat ironis sekali dibanding para TKA Cina yang selalu datang melewati berbagai bandara. Menurut Bahtiar Ali, ada fenomena para pejabat publik yang berbicara di luar kompetisinya. Menurutnya, pejabat banyak yang berbicara tanpa memahami permasalahannya. Asal ditanya wartawan, yang penting jawab saja. Pejabat dan kekuasaan. Pernyataan mantan Sesmen BUMN Said Didu menjadi viral lantaran menggugah video dan disomasi sama LBP dan akan dibawa ke pengadilan. Hal itu sangat lucu dan menggelikan kita semua. Luhut melecehkan rakyat lewat pernyataan kematian hanya dihitung dengan statistik. Padahal satu nyawa bagi negara ini itu sangat berharga. Kemudian, TKI dilarang pulang. Tapi, TKA Cina berdatangan dari berbagai penjuru bandara. Dan itu diakui oleh Menkumham bahwa sejak Januari saja sudah 188.000 TKA Cina yang tiba di Indonesia. Bahkan, dengan entengnya Luhut mengatakan, tidak semua warga negara Cina itu jelek. Terus kenapa? Sementara krisis pangan dan krisis pekerjaan nyata di depan kita,
sejak sebelum virus COVID-19 masuk dan menjadi pandemik. Lalu sekarang, semakin terasa krisis tersebut. Bahkan lebih lucu lagi, bahwa penanganan virus COVID-19 menggunakan strategi militer, dan itu menjadi lelucon yang baru di saat WFH, work from home. Saya kira kita membayangkan, bagaimana kalau Indonesia tanpa LBP? Itulah pertanyaan yang selalu muncul di dalam pikiran kita. Di era SBY jelas, tampak sekali perbedaannya. Tidak gaduh, penuh perhitungan, dan ekonomi kita berada di kisaran 6,4%. Walaupun ada kasus tsunami Aceh, wabah flu burung, bencana di mana-mana, akan tetapi para pejabat tidak celomotan seperti sekarang ini. Semua memang ada yang lebih dan kurang. Akan tetapi, kebijakan yang tidak terukur dan akal-akalan menjadi anomali tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus Luhut sepertinya sesuai dengan yang dikatakan Barbara Goodwin, seorang ahli filsafat politik, yang mengatakan bahwa pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara dan oleh yang bersangkutan, dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Berita terbaru tentang Luhut yang lain. Rektor UIC, pernyataan jubir Luhut Panjaitan terkesan rendahkan buruh kita. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musnir Umar, menyoroti pernyataan juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi tentang rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara. Musni Umar mengatakan bahwa pernyataan Jody Mahardi terkesan merendahkan buruh Indonesia. Pasalnya, Jody menyebut bahwa kedatangan TKA Cina ke Indonesia karena kemampuannya dibutuhkan, sebab tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA. Pernyataan jubir Menko Maritim terkesan merendahkan buruh kita. Kicau Musni menggunakan akun Twitternya @musniumar. Jumat 1 Mei 2020. Menurut Musni, tenaga kerja Indonesia hebat-hebat. Namun, kehebatan buruh Indonesia terkesan tidak dipercaya negaranya sendiri. Tenaga kerja kita hebat-hebat jika diberi kepercayaan, ucapnya. Jody Mahardi mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA Cina itu bukan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana soal 500 TKA Cina itu, selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel, kata Jody, dikutip dari kompas.com. Jody menyebut kedatangan TKA Cina lantaran kemampuannya yang dibutuhkan, sebab tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut. Apalagi perusahaan tempat TKA Cina dipekerjakan menggunakan teknologi yang berasal dari Cina. Ini kan pembangunan dengan teknologi mereka yang belum kita kuasai, ujarnya. Netizen pun ikut berkomentar. Teni Nahsari, kalau cuma berkuasa, Kaisar Nero juga berkuasa di Romawi. Tapi yang dilakukannya membakar kota Roma dengan seabrek perbuatan zalim lainnya. Kekuasaannya adalah destruktif. Gua nangkep orang kayak Luhut ini dan pendukung kayak Luhut. Bangga gitu bisa ada di posisi begini. Ngerasa superior, kayak merasa hebat. Padahal kekuasaannya bukan konstruktif, tapi destruktif. Susah sih kalau dasarnya udah mental preman. Netizen lain, Muslim tertindas. Siapa yang menindas? Ayo gunakan pikiran Anda untuk menjawab dan melihat siapa mereka. Bagaimana menurut pendapat Anda?